pengakuan seorang pria bernama Jafir asal Spanyol yang mengklaim sebagai time travel atau penjelajah waktu yang datang dari masa depan. Lewat video di TikTok-nya, pemilik akun @unikodobreviviente yang memiliki 7,8 juta follower itu menyebut dirinya satu-satunya manusia yang tersisa di bumi pada tahun 2027. Dia mengaku terjebak sendirian di masa depan karena sisa populasi bumi telah musnah oleh bencana. Dalam setiap video unggahannya, kerap membagikan suasana di salah satu sudut kota di Spanyol yang dalam keadaan seakan sepi. Banyaknya video-video yang diunggah di akun miliknya tentu mendapat beragam respon netizen. Sebagian percaya dan sebagian lain hanya menganggap bagian dari rekayasa. Lalu bagaimana Islam memandang teori ini? Sobat Islampedia, banyaknya jejak para penjelajah waktu di masa sekarang menimbulkan tanda tanya besar di dunia sains. Sebab potongan dan wujud mesin waktu yang kerap kita hayalkan sama sekali belum terlihat nyata. Menariknya, sejak ribuan tahun silam, Islam justru mengakui teori time travel atau perjalanan menembus dimensi ruang dan waktu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 5. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ayat ini ditafsirkan bahwa para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala naik ke langit untuk bertemu Sang Roh Pencipta alam semesta dalam waktu 1 hari atau setara 1000 tahun dalam hitungan waktu normal di bumi. Dari pendapat ini, sebagian kalangan mencoba menerjemahkannya ke dalam bentuk angka matematika. Hasilnya menjadi sebuah untold story yang belum terpecahkan. Para ahli menghitung, diperkirakan malaikat mampu menempuh jarak sekitar 155 triliun kilometer dalam hitungan waktu bumi dalam sekali pergerakan. Dalam waktu sehari bagi malaikat, sama dengan ribuan tahun bagi manusia di bumi. Hal ini dikarenakan malaikat mampu bergerak lebih cepat dari manusia dan malaikat mampu bergerak dengan kecepatan cahaya. Yang artinya, para malaikat Allah seharusnya bisa menembus kecepatan bumi sehingga mereka bisa melihat masa lalu dan masa depan. Namun tentunya, semua tidak dilakukan para malaikat karena dimensi ruang dan waktu itu adalah milik Allah dan merupakan hal gaib. Lalu benarkah para nabi adalah utusan suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah lebih dulu menjadi time travel atau penjelajah waktu? Sobat Islampedia, berbicara tentang rahasia waktu. Bagaimana perbedaan waktu antar satu alam dan alam yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Sajdah ayat 5 menyampaikan, dan beberapa tempat di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Ketika Allah bercerita tentang penciptaan seluruh alam semesta, maka Allah menjelaskan bagaimana perbedaan waktu. Dalam satu hari seolah 1000 tahun. Ini memang kalau dilihat banyak tafsiran. Di antara tafsirannya adalah perbedaan ruang waktu. Kalau di dunia 24 jam karena yang dijadikan pedoman adalah matahari, kalau nanti di langit lain ceritanya. Tetapi ada juga yang melihat bahwa inilah dia rahasia waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Oleh karena itu kalau kita bercerita dalam Al-Quran atau kita melihat cerita-cerita di dalam Al-Quran, ada beberapa cerita yang di sana ada istilah rahasia waktu. Di antaranya ketika berkisah tentang Ashabul Kahfi, bagaimana ada seseorang yang tidur, dia itu tidur 309 tahun. Tetapi ketika di antara mereka saling bertanya satu dengan yang lain, mereka menjawab mungkin hanya sekedar setengah hari atau 1 hari. Jadi perasaan mereka tidur setengah atau 1 hari, lalu ternyata faktanya 309 tahun. Ada juga ketika bercerita tentang Nabiullah Uzair alaihissalam. Ketika lewat di satu tempat, di tempat itu semuanya sudah roboh, semuanya sudah usang, semuanya sudah hancur. Lalu Nabiullah kala itu bertanya, bagaimana Allah menghidupkan tempat ini kembali? Tiba-tiba Allah berikan mukjizat kepadanya. Meninggal semuanya, dan ketika dibangkitkan kembali, Allah tanya, berapa lama kamu tertidur? Mungkin hanya beberapa saat. Tetapi Allah sampaikan 100 tahun. Kalau nggak percaya,
ya, keajaiban ini, maka tengok di sebelahmu. Di sebelahnya ada makanan, tapi makanan ini tidak basi. Makanan ini masih segar. Tetapi begitu tengok di sebelahnya, keledai yang ditungganginya ternyata sudah menjadi tulang belulang. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Uzair itu sesuatu yang sungguh sangat menakjubkan, dan itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bagaimana tulang itu lalu dibungkus kembali dengan daging, lalu daging itu dibungkus menjadi sempurna, lalu setelah itu ditiupkan nafas kembali dan hidup. Dan kalau kita lihat juga bagaimana yang paling besar mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Mi'rajnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampai langit ketujuh. Lalu melihat surga dan neraka, lalu sampai ke Sidratul Muntaha. Tentu perbedaan waktunya juga berbeda di antara perbedaan atau di antara waktu kita yang ada di bumi dan para malaikat yang ada di langit. Oleh karena itu, malaikat menceritakan bahwa waktu mereka ketika dibandingkan dengan kita berbeda waktu 1 hari di waktu mereka sama dengan 1000 tahun waktu yang ada di kita di bumi. Ini merupakan bahagian dari kekuasaan Allah yang sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an, yang kita diminta untuk mengambil pelajarannya. Cerdas beragama dengan Islam.